Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan jelaskan sebagai penutup di sesi kita yang pertama ini tentang filantropi di banyak agama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah yang pertama kita bertanya sebenarnya praktek filantropi di banyak agama dunia ini, ya. Yang pertama kita bicara di Islam. Nah, di Islam itu ada, saya minggu lalu sudah jelaskan sama Bapak Ibu sekalian bahwa di Islam itu namanya kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, namanya itu adalah sedekah, ya. Namanya apa Bapak Ibu sekalian? Sedekah. Nah, sedekah itu terbagi jadi dua. Ada namanya sedekah wajib, namanya zakat. Ada sedekah tatawu'i atau sukarela, ya. Namanya adalah infak, ya. Sedekah, wakaf, ada lagi namanya hibah. Hibah dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir itu. Jadi zakat itu sesuatu yang wajib dikeluarkan kalau sudah terpenuhi nisab dan faulnya. Nah, dalam Islam itu menjadi sangat menarik bahwa zakat itu sudah jelas, ya. Sudah jelas apa? Diperintahkan huz, ambil, berarti ada paksaan di situ, ya, di At-Taubah 103 ini. Dan yang penting zakat itu sudah dijelaskan 8 asnaf penerima zakat. Jadi tidak boleh kemudian ditambah menjadi 9, tapi dianalogikan, boleh dikiaskan misalnya dulu ada misalnya namanya adalah fisabilillah misalnya. Oh, sekarang nggak ada lagi orang perang, boleh nggak dia dianalogikan misalnya dengan membantu orang-orang yang berjuang, mencerdaskan otak anak-anak negeri ini dan berbagai macamnya, mengajar ngaji dan berbagai macamnya. Nah, itu para ulama memperbolehkannya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan bahwa di Islam juga kita kenal ada namanya infak, ya, infak, sedekah, wakaf dan hibah. Ya, infak itu ya nafkah, bisa kita berikan nafkah tadi, bisa kita artikan di sini, ya, nafkah pada ibu bapak, ya, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, orang sedang dalam perjalanan. Dan ini Masya Allah. Jadi ditanyakan tentang kemana harta kami disalurkan, maka dijawab sama Allah untuk 5 hal ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian ada sedekah. Sedekah itu tadi ya boleh bentuknya materi, uang. Dalam Islam boleh juga sedekah itu bentuknya non materi. Contohnya apa? Tabassum. Jadi senyummu di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Dan menghilangkan duri di tengah jalan dianggap sedekah juga. Dan banyak lagi. Ada jadi bersifat materi, ada non materi. Lalu kemudian wakaf. Wakaf sama-sama kita ketahui, wakaf itu adalah memberikan sesuatu, ya, yang itu menurut mazhab Syafi'i itu adalah intikal, berpindahnya kepemilikan. Tapi menurut mazhabnya Hanafi tidak intikal, tidak berpindahnya kepemilikan, tapi hanya berpindah manfaatnya saja. Nah, di undang-undang kita sudah diatur. Lalu kemudian hibah. Hibah ini ya sama dengan hadiah lah, kira-kira demikian. Ya, Rasulullah mengajarkan pada kita tahadu tahabu, saling memberilah Anda, saling memberi hadiahlah Anda, maka Anda saling mencintai. Dan ini Masya Allah luar biasa. Tapi jangan dibalik, kira-kira prakteknya hibah itu untuk orang miskin pada dasarnya. Jangan kemudian hibah untuk orang kaya. Kalau hibah untuk orang kaya, pejabat yang kemudian ada kepentingan dan berbagai macamnya, itu namanya nanti bukan lagi hibah, namanya sudah riswah dan berbagai sogok dan berbagai macamnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian kita lihat bagaimana filantropi di Kristen. Tadi sudah dijelaskan oleh pemakala, dijelaskan oleh Pak Andres juga tadi dari Katolik misalnya. Nah, dalam ajaran Kristiani itu dikenal dengan tithe atau zakat, ya. Bahasa kita adalah zakat, 1/10 didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan seorang yang ditentukan oleh hukum untuk dibayar kepada gereja bagi pemeliharaan kelembagaan, dukungan untuk pendeta, promosi kegiatan, dan membantu orang miskin. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andre. Dari mana Pak yang terdapat? Nah, di dalam buku ini Bang Adi Warman menulis tentang tulisan ini. Jadi saya dapatkan dari buku Berderma untuk Semua ini. Lalu kemudian untuk siapa? Untuk pastor dan pendeta, untuk membantu orang miskin, untuk mendukung aktivitas gereja. Ya, jadi menurut Pak Andres tadi, ya wajar kalau kemudian filantropi di Kristen bisa berkembang kemana-mana karena memang tadi ada manajemen yang luar biasa dari titik ini, ya, 1/10 ini. Nah, di kita cuma 2,5%. 2,5% kadang-kadang juga dikumpulkan sudah ini kadang-kadang banyak pendapat dan berbagai macamnya. Lalu kemudian kita lihat di Hindu. Nah, di Hindu itu ada namanya dalam
Dharma Sastra dan Puranas itu konsep seperti zakat itu bernama Datriya Datriyun, ya. Datriya Datriyun, dan definisi mustahik atau orang yang berhak menerimanya yang disebut dengan dana patra. Kasta Brahmana yang bertugas menerima dan menyalurkan dana, sedangkan kasta Satria dan Waisa tidak boleh menerima dana. Juga dikenal ada dana yang bersifat reguler, misalnya untuk tanah, dan juga yang sifatnya insidensial sebagai persyaratan dalam pelaksanaan upacara-upacara keagamaan. Jadi di Hindu. Nah, kemudian di Buddha bagaimana Pak Endra? Dalam ajaran agama Buddha, konsep sejenis dikategorikan sebagai etika atau sutta nipata dengan 5 pilar. Yang pertama, memberi dalam iman, ya, memberi dengan seksama, memberi dengan segera, memberi dengan sepenuh hati, memberi untuk tidak mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Jadi Masya Allah, di tiap-tiap agama, ya meskipun agama Samawi maupun agama Ardi yang di dalam bahasanya Pak Peri tadi, itu semuanya adalah mendorong orang untuk satu, ya, peduli terhadap bagaimana nasib orang lain. Saya sudah jelaskan minggu lalu kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa dasar panggilan filantropi ini adalah iman, lalu dipraktekkan sebagai amal soleh. Dari amal soleh tadi tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah perubahan. Perubahan apa? Perubahan bagi orang yang melakukan filantropi, dia akan mendapatkan perubahan dari sisi rezekinya bertambah dalam Islam, lalu kemudian di akhirat dia akan masuk surganya Allah, dan itu Masya Allah luar biasa. Perubahan bagi orang menerima bagaimana? Dia akan merubah dari fuqara menjadi agniya, dari mustahik zakat menjadi muzaki zakat. Jadi Masya Allah luar biasa yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu bagaimana di Yahudi? Nah, dalam ajaran Yahudi dikenal dengan istilah ma'sartu atau sira Palestina atau ma'ser di Hebrew yang dibayar kepada umat kepada rumah ibadat atau raja untuk membayar pegawainya. Meskipun tadi dalam versinya Pak pemakala Pak Triongko namanya sedekah, ya, tapi Pak Indra dapat dari mana? Dapat dari buku ini juga. Nanti mungkin akan banyak versi-versi lain, tapi boleh saya pikir, ya. Lalu kemudian di Confucian, dalam ajaran Confucian juga dikenal pembayaran sampai 2/10 kepada raja. Jadi kalau kita perhatikan, hampir semua agama-agama besar di dunia, ya, itu semuanya mengajarkan tentang pentingnya mempraktekkan filantropi ini. Jadi filantropi itu pada dasarnya bagaimana kemudian kita peduli terhadap nasib banyak orang, peduli terhadap kemanusiaan, dan juga peduli terhadap diri kita dan keluarga kita. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian sebagai penjelasan untuk Bapak Ibu sekalian di sesi pertama ini tentang praktek filantropi, untuk kemudian kita akan teruskan nanti tentang praktek filantropi yang minggu lalu kita sudah jelaskan di masa Rasulullah, dan insya Allah nanti kita akan teruskan bagaimana praktek filantropi di masa para khulafa ar-rasyidun yang kemudian itu meneruskan semangat filantropi di masa Rasulullah. Ada pertanyaan?